ditemukan fosil-fosil manusia purba. Ada fosil yang berusia 20 juta tahun yang lalu. Ada fosil yang berusia 200.000 tahun yang lalu. Ya, ada fosil yang usianya 20 juta tahun yang lalu. Manusia itu sudah ada. Manusia Jawa, Homo javaensis, ya, manusia Jawa. Itu sudah ada 20 juta tahun yang lalu ditemukan fosilnya. Kok katanya buku pedomannya ya, baru keluar itu 1.500 tahun yang lalu gitu loh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, karena dengan pemikiran atau ide dari teman-teman supaya berganti suasana, saat ini kita tidak di Sanggar Budaya Raket Prasojo, tetapi sekarang di Sanggar Budaya Honolaras Langen Budoyo. Pimpinan dari Bapak Sugiono dan Ibu Nani Mardiati. Ini merupakan sanggar seni budaya. Di sini lengkap, wayang orang ada, kerawitan ada, campur sari ada, wayang kulit ada, sehingga nanti kalau para pemirsa menghendaki kesenian-kesenian Jawa, ini Sanggar Seni Budaya Honolaras siap untuk memberikan penampilan yang terbaik. Ini terlihat banyak gamelan di sini nih. Nah, ini. Terus ada juga peralatan band, jadi campur sari pun siap ini. Jadi wayang orang, wayang kulit, kerawitan, campur sari, ya. Tari-tarian, ya, siap. Ini memang kita buat background seperti ini ya, biar beda nuansanya kalau seperti biasanya. Nah, cuman yang tidak berubah itu ya anggota kita yang ikut rekaman, ya. Karena memang anggota kita yang lain kan jauh-jauh. Ini yang ikut rekaman tuh yang anggota kita yang dekat dan tentunya yang longgar, ya. Karena kadangkala kesibukan tentunya. Seperti kemarin kita ketemu Pak Toto sama Pak Budi di Blitar, ya. Nah, mereka ya karena kesibukan ya dan jauh kadangkala ke sini. Nah, satu hal lain yang tidak ada perubahan yaitu sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, ya, kondo takon nanti akan dibuka oleh tembang oleh Bu Nani Mardiati. Nah, tema kita saat ini kita akan berbicara tentang suatu produk, ya, dan manual booknya atau pedomannya tentu diluncurkan bersamaan. Contoh ini HP Samsung. Nah, ini tentunya pabrik mengeluarkan HP ini bersamaan buku petunjuknya atau manual booknya gitu loh. Tidak mungkin HP ini sudah dikeluarkan taruhlah 50 tahun yang lalu gitu loh. Manual booknya baru keluar sekarang itu tidak mungkin gitu loh. Karena ini pemikiran manusia saja seperti itu gitu loh. Apalagi kalau kita bicara Tuhan semesta, Tuhan sejatinya Tuhan gitu loh. Bukan karena ketika kita bicara Tuhan kan kita bisa simpulkan saat ini ada Tuhan versi pribadi, ada Tuhan versi kelompok atau agama, dan ada Tuhan sejati atau Tuhan semesta.
Nah, kalau Tuhan versi agama kan tentunya Tuhan itu beragama. Beragama seperti di versi agama tadi. Nah, ini yang sempat ditanyakan oleh Mas Hadi dan videonya udah siap disimak oleh para pemirsa. Nah, kalau Tuhan semesta ya tentunya adalah Tuhan yang sejati. Sehingga seringkali muncul pertanyaan, apakah Tuhan yang disembah oleh seseorang? Ya, itu Tuhan semesta ya belum tentu. Yang jelas itu Tuhan pribadi manusia tadi. Apakah Tuhan yang disembah oleh kelompok tertentu atau agama tertentu ini sudah Tuhan semesta ya belum tentu. Karena tentunya Tuhan semesta itu tidak akan mengajarkan sebuah permusuhan hanya karena perbedaan pandangan. Sementara kalau Tuhan versi agama kan cenderung mengajarkan kebencian kepada agama yang lain. Ini kan Tuhan kelompok ini. Jadi kalau orang itu nggak ikut kelompok kita, harus kita musuhi. Ini kan berarti Tuhan kelompok. Tuhan semesta tentunya akan lebih universal. Sehingga sangat tidak relevan kalau manusia yang sudah manusia ini kalau dunia ini ya, sudah ada 13,6 miliar tahun yang lalu. Alam semesta ini dengan ilmu uji karbon ini bisa ditemukan usia alam semesta ini sudah berusia 13,6 miliar. Ya tentunya sangat tidak mungkin, sangat tidak relevan kalau manual book itu baru dimunculkan abad ke-7 atau kurang lebih 1500 tahun yang lalu gitu. Sangat tidak mungkin. Nah, ini nanti sebelum kondo takon lebih gayeng, ini kita persilahkan Bu Nani untuk nembang ini. Oh, Mas Anton dulu mau nembang. Rahayu. Rahayu. Sekar kambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo katali kadaluwarsa katutu kapatopan dadi awon. Matur nuwun Rahayu. Nggih Rahayu, Mas Anton terima kasih. Ming sak podo Sekar Gambuh. Nah, monggo dilanjut Bu Nani. Nggih, sedap. Rahayu. Rahayu. Bapak pucung cangkeme madhep mandhuwur sabamu ing sendang pencokanmu lambung kering prapting wisma si pucung mutah kuwaya bapak pucung amung sirah lawan gembung padha dikunjara mati sajro ning urip micil pokok si pucung dadi dahono. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun Bu Nani. Nitawi Mas Anton Sekar Gambuh, Bu Nani Pucung ya.
ini berkali-kali kita sampaikan bahwasanya kalau kita bicara sastra Jawa yang semestinya Pucung ini tidak ditaruh di belakang dari 11 pupuh mocopat. Tapi setelah ada pengaruh agama Islam masuk, ini Pucung ini diartikan pocong. Karena memang umat Islam kalau meninggal kan dipocong. Terus pucung ditaruh di belakang setelah megatruh. Megatruh itu pun setelah era pengaruh agama Islam juga ada beda makna. Diartikan megat ruh. Nah, padahal ruh itu bahasa Arab. Jadi beda. Jadi bukan megat ruh, kan megat ruh, saking tembung mega lan turuh. Nah, napa niku mega ya mega, turuh itu sesuatu yang jatuh, itu adalah anugerah. Turuh itu sesuatu yang jatuh, turuh itu sebuah anugerah, turuh itu juga merupakan semacam bisa diartikan tumbuhan, karena ketika dari mega itu jatuh air, itu akan menimbulkan banyak tumbuhan, turuh, turus. Ya. Tapi kalau diartikan megat ruh, ya, oncate nyowo. Nah, sementara sastra Jawa tidak mengenal ruh, ruh itu bahasa Arab. Ya. Ini sekaligus sedikit ya kita mulai membenarkan lah, karena selama ini kita juga sangat menyayangkan banyak penggiat-penggiat tembang mocopat ini secara tidak langsung malah mencampur adukkan antara budaya, tapi cenderung malah menghancurkan budaya kita gitu loh. Padahal dari kata pocong tadi, tembang pocong itu kan cenderung tembangnya anak-anak. Sehingga tadi yang ditembangkan Bu Nani itu kan bedean ya. Artinya jun. Tapi anak sekarang kan nggak ngerti jun itu apa. Jun ini ku nama kelenting. Kendi. Senes. Oke. Benten, Bu. Oke. Jun itu bukan kendi. Kelenting. Nah, ini anak-anak muda nggak kenal itu kelenting. Jadi pencoamu lambung kiring, lambung kiri. Nah, dumugi Wisma sang pucung mutah guwaya, karena orang zaman dulu ini kalau ngambil air kan disendang atau di mata air dengan jun tadi, jun atau kelenting tadi, lambungannya pencok piring ya. Terus sampai rumah airnya tadi kan disuntek ke gentong. Dumugi Wisma sang pucung mutah guwaya. Kalau yang kedua tadi bedekane rada angel, tapi salah satunya bisa dibedek itu kayu bakar. Pentol korek. Nggih, pentol korek atau kayu bakar. Ya. Jadi awaknya mengsirah sama gembung, awak sama kepala. Ya. Kayu bakar atau pentol korek. Nah, ini kalau anak-anak sekarang kan nggak kenal gitu. Karena semakin hilangnya peradaban kita gitu loh. Saya jadi teringat kemarin itu saya ditelepon oleh namanya itu Pak Prasetyo Agus Prasojo. Beliaunya itu tertarik dengan channel kita, kok namanya mirip namanya katanya. Channel kita namanya kan Raket Prasaja TV, karena memang dari Yayasan Raket Prasaja. Beliau namanya Prasetyo Agus Prasojo. Beliau pensiunan Brimob, tinggal di asrama di asrama Brimob di Semarang. Kita ngobrol panjang lebar, akhirnya salah satu kesimpulan saya nanti akan kita jadikan bahasan tersendiri nih, tidak tahu kapan. Judulnya ini, TNI Polri sekarang tidak mampu lagi menjadi pertahanan bangsa. Kalau TNI Polri menjadi pertahanan negara barangkali masih bisa untuk saat ini. Tapi
TNI Polri saat ini sudah tidak lagi mampu menjadi pertahanan bangsa. Karena antara bangsa dan negara itu sesuatu yang berbeda. Ya. Negara tanpa bangsa tidak mungkin. Ya. Tapi bangsa ya tanpa negara memungkinkan. Karena sekelompok manusia menjadi sebuah bangsa akhirnya mendirikan negara. Ya. Saat ini bangsa kita pertahanannya udah benar-benar kacau. Dulu sekitar tahun 50-an sampai tahun 70-an itu saya masih melihat lah tahun 70-an 80-an itu dulu TNI Polri itu setiap kesatuan ini memiliki mereka seperti ada sebuah kewajiban. Ini harus memiliki seni budaya setempat. Sehingga ada kesatuan TNI Polri itu ada yang punya kelompok seni wayang orang. Ludruk, ketoprak gitu loh. Terus ini yang di Jawa, yang di luar Jawa ya pokoknya punya kesenian. Nah, kesenian tadi kan merupakan identitas bangsa. Lah saat ini TNI Polri kita kan sudah nggak lagi mampu menjadi pertahanan bangsa. Bahkan banyak sekali TNI Polri kita tuh menghamba pada identitas bangsa lain yang berkedok agama. Nah, penonton, pemirsa, silakan siapkan unek-unek Anda. Nah, nanti akan kita jadikan bahasan yang lebih menarik untuk kondotakon. Ini sekaligus kita ini kan mencoba promo ya. Jadi nanti akan ada video judulnya apa? TNI Polri sekarang sudah tidak lagi mampu menjadi pertahanan bangsa. Materi ini akan kita bahas nantinya. Sekarang kita kembali ke materi saat ini. Jadi, suatu produk dan manual book atau pedomannya tentu dikeluarkan bersamaan. Produk itu apa saja? Kalau produknya manusia ya HP. Terus tadi Mas Hadi bilang sampo, ya. Sabun, sepeda motor, mobil, itu kan produknya manusia. Nah, kalau produknya Tuhan semesta, ya tentunya ya manusia, ya hewan. Nah, ini produknya Tuhan semesta gitu loh. Tentunya Tuhan akan mengeluarkan juga pedomannya itu bersamaan. Apa pedomannya produk berupa manusia, hewan, dan sebagainya? Tentu pedomannya adalah alam semesta itu sendiri. Sehingga leluhur kita mengatakan apa? Serateles. Ini dikeluarkan bersamaan. Tidak mungkin gambaran ini loh, HP Samsung ini. Ini mohon maaf, ini HP jelek Samsung A14. Ini keluaran kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tentunya ya ini tidak mungkin ya misalnya Samsung A14 ini ya, dikeluarkan 2 atau 3 tahun yang lalu, terus buku pedomannya baru dikeluarkan sekarang ya, tahun 2025 gitu loh. Kan nggak mungkin. Kalau dikeluarkan sekarang, lah bagaimana orang mau pakai HP Samsung A14 ini yang keluar taruhlah tahun 2023 kalau nggak salah ini saya beli ini. Ya. Lah orang mau menggunakan bagaimana kalau buku pedomannya nggak ada? Ya. Manusia, kita ditemukan fosil-fosil manusia purba. Kalau kita pergi ke Sangiran, oh ya ini kalau nggak salah dulu saya pernah janji nih teman-teman nanti suatu saat mau saya ajak ke Museum Purbakala Sangiran. Kebetulan kan dekat rumahnya orang tua saya. Ada fosil yang berusia 20 juta tahun yang lalu. Ada fosil yang berusia 200.000 tahun yang lalu. Ya, ada fosil yang usianya 20 juta tahun yang lalu.
manusia itu sudah ada. Manusia Jawa, Homo javaensis, ya, manusia Jawa. Itu sudah ada 20 juta tahun yang lalu ditemukan fosilnya. Kok katanya buku pedomannya ya, baru keluar itu 1.500 tahun yang lalu gitu loh. Nah, bagi orang yang mau pakai nalar sehat tentunya kan, wah ini sesuatu yang lucu-lucuan ini. Nah ini kan, ayo kita berpikir cerdas gitu loh. Saya jadi teringat sebuah tulisan. Ini kebetulan tulisannya itu juga terkait dengan apa namanya? Terkait dengan nama kota kelahiran saya, yaitu kota Sragen. Di sana ada sebuah tokoh terkenal bagi penggemar komik, namanya Koping Hu. Koping Hu ini warga keturunan Tionghoa, lahirnya di Sragen, kota kelahiran saya. Nah, ini menulis kisah tentang memanah burung Raja Wali, ya, pendekar Pulau Es, pendekar suling emas, pendekar pedang To Leong To. Nah, di situ diceritakan, ya. Nah, kalau Koping Hu ini kan dilahirkan di Sragen tanggal 17 Agustus 1926. Ya. Lah Koping Hu ini menulis tentang apa namanya, cerita kedahsyatan tadi, pendekar-pendekar tadi. Dia menceritakan seolah-olah apa namanya, tentang kedahsyatan ilmu yang dimiliki oleh Bukek Xiansu, ya. Yoko, ini juga tentang kesaktian ilmu tongkat pemukul anjing. Nah, ini begitu detail diceritakan tentang desanya di apa namanya, di Tiongkok sana, detail desanya. Nah, tetapi yang menjadikan Yoko, terus apa namanya, tadi pendekar-pendekar tadi yang menciptakan itu kan si Koping Hu tadi gitu loh. Nah ini kan apa namanya, kalau dipertanyakan ya, ini duluan mana Koping Hu dengan pendekar suling emas tadi gitu. Coba dinalar. Ini nanti kita juga akan kita bahas khusus ini, dengan ini judul yang sudah dipilih Pak Gi, tapi nunggu temennya. Jadi asal usul manusia. Coba direnungkan. Ini nanti saya gimana Pak Gi. Jadi Koping Hu ini menceritakan pendekar suling emas. Yang menciptakan cerita pendekar tadi kan Koping Hu. Yang diceritakan pendekar suling emas tadi kehidupannya sekian, menurut cerita Koping Hu tadi, istilahnya sekitar sekian ratus tahun yang lalu. Yang dipertanyakan itu duluan mana pendekar suling emas sama Koping Hu? Gimana Pak Gi? Duluan. Kalau menurut kata-kata tadi ya, yang ya duluan apa, suling emas, masalah itu kan sebagai judul, Ya. itu judul. Duluan pendekar suling emas. Iya. Ya. Nah, padahal yang menciptakan pendekar suling emas itu Koping Hu. Koping Hu. Berarti duluan mana antara pendekar suling emas sama Koping Hu? Kalau untuk objek itu ya muncul duluan, baru kita pengalang suatu Koping Hu yang Tentunya ya. Pak Gi, mohon maaf, duluan Koping Hu.
Oh. Koping Ho itu manusia. Oh, Tokoh pencipta komik. Pencipta. Oke. Ya, ini namanya Pak Ki bukan pencipta komik, jadi nggak paham. Oke. Jadi Koping Ho itu bukan pendekar istilahnya mitologi. Koping Ho itu nama orang, Oh. Tokoh silat ya. bukan tokoh silat. Pencipta. Oh ya, berarti ya. Koping Ho ini. Koping Ho. Dia dilahirkan di Sragen tahun 1926. Koping Ho ini, Koping Ho terus membuat cerita komik. Oh. Nah, Oh, membuat ya. Ya berarti duluan Koping Ho. membuat Koping Ho, Ya. gitu loh. Iya, iya. Penulis. Penulis Koping Ho Ya. ini, gitu loh. Penulis ya. Ya, Nah. paham. Beliau bercerita, mendongeng tentang pendekar suling emas. Gamanya gini, sekarang Pak Gi dongeng ke cucunya Pak Gi tentang sebuah tokoh fiktif. Taruhlah cerita Saur Sepuh yang hidup pada masa seolah-olah bersamaan dengan masa Kerajaan Singosari. Anggap aja Pak Gi ini membuat dongeng judulnya Pendekar Sono Putih. Wah, jangan gitu. Pak Gi membuat dongeng Pendekar Sono Putih. Ya. Ini tentang pada waktu itu Kerajaan Singosari ini. Nah, kita tanya, duluan mana Pendekar Sono Putih sama Pak Sugiono? Iya, yang pengarang duluan pengarang. Nah, duluan duluan Pak Sugiono gitu loh. Nah, sementara tadi kan cerita Iya. fiktif gitu loh. Nah, ini kan mirip dengan cerita yang ada di kitab agama Samawi. Ya. Agama Abrahamik. Ya. Kitab agama Samawi yang paling tua adalah Taurat atau Torah. Diperkirakan ditulis antara tahun 1312 sebelum Masehi sampai 1280. Kitab Taurat atau Torah terdiri dari 5 kitab, yakni kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kelima kitab tulis tadi ditulis oleh Musa. Musa menulis. Nah, kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa yang menurut catatan sejarah dilahirkan sekitar tahun 1592 sebelum Masehi. Atau 1571 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah yang dibuat Musa tadi, ya, Musa dilahirkan di Goyen, Mesir, Hilir pada masa pemerintahan Fir'aun. Ya. Musa menulis cerita tentang bagaimana ketemu Tuhan di Bukit Sinai. Ya. Nah, berarti duluan mana Musa dengan Tuhan versi Musa? Ya Musa ya. Duluan Musa. Iya, Nah, duluan ini Musa. saya kita batasi tidak membicarakan agama yang lain karena agama yang lain itu baperan. Ini kita membahas yang ini yang kebetulan di Indonesia tidak begitu banyak umatnya. Ada tapi sembunyi-sembunyi karena umat manusia yang meyakini tentang Taurat ya, ini diperkirakan ada, tapi sembunyi-sembunyi karena agama ini tidak diakui oleh pemerintah RI. Tapi itu gambarannya. Jadi gambarannya adalah mirip tadi Koping Ho. Ya. Koping Ho ini gambarannya ya kalau Pak Sugiono tadi. Koping Ho ini lahir di Sragen tahun 1926. Bercerita tentang pendekar suling emas yang hidup di Tiongkok. Padahal Koping Ho ini tidak pernah hidup di Tiongkok. Karena Koping Ho ini lahir di Sragen, sudah keturunan ketiga dari leluhurnya yang lari dari dari Tiongkok ke Indonesia. Ini saya pernah baca sekilas tentang bagaimana waktu itu kan ada misalnya pergulatan politik di sana, akhirnya beberapa orang itu lari ke Indonesia. Salah satunya adalah leluhurnya Koping Ho ini. Terus juga
salah satunya juga leluhurnya anggota kita Bu Stefani yang ada di Magelang. Kemarin kita sempat diajak ke pesariannya dari Bu Stefani ini. Termasuk ini yang kemarin saya share di grup, bagaimana seorang perempuan keturunan Tionghoa yang begitu cinta terhadap tanah air ini berjuang menjadi salah satu prajurit bawaannya Adipati yang Adipati tadi merupakan bawaannya Pangeran Diponegoro. Ya. Ini walaupun dia keturunan Tionghoa, dia berperang melawan Belanda. Karena kehebatannya tadi oleh kerajaan waktu itu diberi gelar Raden Ayu. Terus keturunannya sampai sekarang menjadi sebuah semacam wangsa tersendiri, yaitu ini wangsa siapa Mas yang ini istrinya ini Enu Najib ini siapa? Kolopaking. Ya. Kolopaking. Jadi Kolopaking ini dulunya awalnya ini adalah seorang wanita keturunan Tionghoa yang begitu cintanya terhadap Indonesia, terhadap tanah air ini. Waktu itu belum ada kata Indonesia. Dia berperang melawan Belanda, pemerintah Hindia Belanda, ya. Dia sampai menyamar menjadi seorang laki-laki karena memang dia pinter ilmu silat, ya. Ya. Akhirnya karena kecintaannya itu akhirnya beliau dinikahi oleh seorang adipati dan diberi gelar Raden Ayu Kolopaking. Nah, ini keturunannya sampai Kolopaking kan menjadi sebuah wangsa. Salah satunya barangkali adalah Novia Kolopaking. Nah, tapi apakah Novia Kolopaking ini keturunan dari Raden Ayu Kolopaking atau tidak? Ya, itu yang saya nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini Kolopaking menjadi sebuah wangsa di daerah Purworejo, Kebumen, dan sekitarnya. Itu dulunya awalnya adalah seorang wanita keturunan Tionghoa. Nah, kalau seorang wanita keturunan Tionghoa begitu cinta terhadap tanah air ini, lalu kalau kita ini yang jelas kulitnya sawo mateng, ya, jelaslah keturunan Jawa, kok kita nggak cinta pada bangsa ini, kok kita masa nggak malu gitu loh sama Raden Ayu Kolopaking tadi. Kembali ke tema kita tadi. Jadi Koping Hu ini lahir di Sragen. Dia membuat cerita komik tentang pendekar suling emas. Banyak komik ciptaannya beliau. Ciptaannya Koping Hu ini tadi. Beliau malah tidak pernah tinggal di Tiongkok, karena beliau sudah keturunan ketiga atau kelima di sini, dari leluhurnya yang lari dari Tiongkok. Nah, ini kan mirip dengan cerita tadi tuh. Jadi Musa menulis sebuah buku, ya, katanya dia ketemu Tuhan di Bukit Sinai. Tuhan itu namanya ini, ya. Terus menceritakan tentang manusia pertama, tentang Adam. Nah, buku ini akhirnya menjadi rujukan dari berbagai kitab suci yang lain yang menganggap agama langit tadi, gitu loh. Pertanyaannya, duluan mana Moses, ya, atau Musa tadi dengan Tuhan yang diceritakan? Duluan mana antara Moses tadi dengan manusia pertama yang disebut Adam tadi? Ini pertanyaannya mirip tadi yang saya tanyakan. Duluan mana antara Koping Hu dengan pendekar suling tadi, suling emas tadi, gitu. Ya. Tadi Pak Ki kan masih ngelambiar, belum paham pertanyaan saya kemana. Karena ya maklum, karena Pak Sugi, Pak Giono ini bukan penggemar komik sehingga nggak paham kalau Koping Hu ini
Kobing ini adalah penulis Penulis. komik. Seperti halnya ada lagi penulis komik dari Bandung namanya Kosasih. Ini juga komiknya bagus-bagus. Apalagi yang komik yang berkartun, bagus itu. Kosasih ini yang ini pencipta komik Saur Sepuh. Kan kita tanya lagi, duluan mana dengan Kosasih dengan Brahma Kumbara? Ya, Kosasih. Duluan Kosasih gitu loh. Nah, bagi kita yang mabuk agama, mabuk komik, mabuk dongeng akan mengatakan, ya duluan Brahma Kumbara. Wong Brahma Kumbara itu hidupnya pada masa Pajajaran. Dia sebagai objek. Ya. Nah, para pemirsa, coba renungkan, duluan mana? Ini bagi penggemar Saur Sepuh ini. Tentunya penggemar Saur Sepuh sekarang udah setua saya paling enggak itu. Karena itu kan cerita radio pada masa kecil saya itu. Mantili. Mantili, Brahma Kumbara. Pertanyaannya, duluan mana Brahma Kumbara dengan Kosasih? Ayo. Bagi yang mabuk dongeng kan, wah duluan Brahma Kumbara. Karena Brahma Kumbara hidupnya pada masa Pajajaran. Pandangannya kan gitu. Dari kerajaan Madangkara. Kerajaan Madangkara, Pemadang Sego. Coba duluan mana? Brahma Kumbara dengan Kosasih. Bagi yang dengan nalar sehat akan mengatakan apa? Ya duluan Kosasih. Yang karena Kosasih lah tokoh Brahma Kumbara itu muncul atau lahir. Ya. Coba sekarang supaya ada kondo takon nih. Tadi yang milih tema tadi kan apa Mas Anton, Mas Hadi sama Mas Doni nih. Silakan, ayo dulu siapa duluan? Ya. Nah, milih tema kan paling nggak udah siap pertanyaan ini atau siap tanggapan kondo. Oh, siapa dulu monggo? Rahayu, Romo. Ye, Rahayu. Mengenai adanya kitab suci, Ya. ya mungkin ini dikatakan 80% fiktif. Ye. Oh, tetapi kan alasannya si pembuat apa itu yang punya agama Ye. itu katanya Tuhan itu menciptakan, maksudnya membuat pedoman hidup atau kitab suci itu dengan alasan bertahap. Ye. Tuhannya katanya maha sempurna kok ya. Membuat produk gagal gitu. Produknya kok bertahap-tahap Ye. gitu. Itu aja Romo. Ye. Penjelasannya. Ye, terima kasih Mas Anton. Mas Doni. Langsung saya. Oh, ye. Oke, Rahayu. Rahayu. Tanggal 11 ya. Ye. Malam ini di Sanggar Honolaras. Wah. Ini saya yang kedua nih, Yeah. Pertama dulu main ke sini jalan-jalan. Nah, sekarang bikin konten materi untuk apa ya? Barangkali bisa memberikan sebuah penyegaran untuk khalayak luas lah intinya kayak gitu. Terkait tema malam ini, suatu produk dan pedomannya tentu diluncurkan bersamaan apa nih? So produk dan pedomannya diluncurkan bersama. Oke. Yeah. Nah, Yeah. dari kalimatnya sih sudah nampak sekali coraknya lagi-lagi ya terkait budaya pendatang. Ini kayak gitulah. Yeah. Nah, memang menarik ya membahas karakteristik dari budaya pendatang. Memang nggak pernah ada habisnya karena di situ gimana ya, sama seperti yang disampaikan oleh Romo Sutrimo tadi, yang artinya apa? Ini loh secara sains ya. Semesta ini itu loh secara uji yang secara sains tuh dari apa, uji karbon udah sekian miliar tahun yang lalu ya. Tapi mengapa kok ini loh ada sebuah produk baru terkait
belief system kan Iya, seperti iya, itu ya. iya, iya. Nah, terkait belief system yang ini udah di kalender Masehi, bukan di miliaran tahun yang atau sebelum Masehi, belum miliaran tahun yang lalu. Iya, Nah, artinya di sini kalau kita mengacu pendekatannya secara pendekatan yang sifatnya rasional kayak gitu. Iya. Nah, ini nampak sekali kedunguannya itu muncul. Iya. Itu menurut saya kayak gitu iya. ya. Wah, kedunguannya muncul. Iya, kedunguannya muncul. Tapi dungu tapi Dipaksakan untuk menjadi nampak. Yang semakin dungu itu kita kok mau menerima mentah-mentah cerita kedunguan tadi gitu loh. Bisa jadi gitu loh, bisa jadi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mencermati secara komprehensif lah intinya. Lagi-lagi di situ ada banyak aspek sih ya, ada banyak kepentingan dari. Saya nggak menyebut ini ya, tapi intinya di situ ada politis lah, ada unsur politisnya. Terus bagaimana prosesnya ini kan begitu represif sekali gitu. Artinya bahkan sampai di pesisir Jawa bagian selatan itu mereka itu sebenarnya berusaha untuk survive ya, mempertahankan nilai-nilai dari leluhur yang terdahulu. Akhirnya sampai pesisir Jawa sampai ke ujung timur sana. Nah, ini loh secara culture-nya itu mirip-mirip sama itu. Nah, saya pernah ngobrol mengapa kok bisa sampai ke sini. Nah, intinya mereka eksodus mencari aman lah. Ini dia butuh hidup tenang dan aman. Ini kayak gitu. Terus kemudian lagi-lagi karena sebenarnya kan itu tadi sudah disampaikan oleh Romo Strimo tadi ya, artinya suatu produk dan pedomannya tentu diluncurkan bersamaan. Nah, logikanya dalam pemikiran yang saklumrahe wong waras lah intinya kayak gitu. Kalau memang itu datanya valid, ya bersamaan dong lah. Nah, ini loh enggak. Artinya halu lah kalau menurut saya, halu itu loh. Kenapa kok seperti itu? Ya itu akhirnya kan belief system tadi itu dipaksakan terus karena di situ juga kalau menurut saya kenapa kok akhirnya sampai sekarang kesannya nih seolah-olah kan mendominasi nih. Kesannya ya. Karena di situ ada brainwash juga yang targetnya kan psikisnya ya. Jadi bagaimana biar takut lah ujungnya karena nanti dosa dan neraka. Nah, padahal bagaimana sih memahami dosa itu? Apakah pernah dibabar ya? Intinya dibabar atau gini loh dalam menjalankan sebuah ajaran itu ya, yang benar seperti ini, yang salah seperti ini kan nggak pernah ada. Yang beberapa waktu lalu kan saya pernah mengatakan apakah hal ini pernah dilakukan audit kan seperti itu. Nah, jadi akhirnya karena secara psikisnya sudah kena, sudah sakit, dan ini sudah ada konsep terkait belief system yang baru yang dipaksakan tadi, akhirnya apa ujung-ujungnya melupakan akan nilai-nilai jati diri yang sudah menjadi ini nilai dari leluhur ya kan seperti itu. Karena ujung-ujungnya ketakutan tadi itu gitu loh. Nah, ketika sesuai tema tadi itu loh, artinya sudah nggak relevan, artinya sudah nggak sinkron ya di sini terkait suatu produk dan pedomannya tentu diluncurkan bersamaan. Jadi sudah nggak sinkron dengan dengan tema itu gitu loh. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ya itu. Ini budaya pendatang lucu kalau menurut saya. Demikian, terima kasih Rahayu. Nah, terima kasih Mas Doni. Pak Zadi, nambah? Bu Nani, silakan. Nambah, monggo. Rahayu. Rahayu.
Sebetulnya saya itu juga bingung ini mau tanya apa. Kalau dilihat judulnya itu dulu mana produk dan pedomannya, menggarisbawahi ya otomatis ya pedomannya dulu diciptakan bersamaan. Diciptakan bersamaan seperti suatu produk film misalnya itu kan skenario-nya dulu yang ditata, baru kita bisa menampilkan layar lebar lah. Itu kan sumbernya kan dari pedomannya itu menurut saya loh. Terus bagaimana dengan alam semesta ini yang ciptaan yang maha kuasa itu dulu mana manusia dengan alam semesta ini. Ya. Terus yang saya tanyakan, Koping Ho itu asli orang Cina atau bagaimana? Kapan datangnya itu kok sudah generasi? Saya jujur aja penggemar dulu waktu saya kecil itu ngerti film, ngerti cerita komik dari komik Koping Ho. Juga komik anak-anak Walt Disney itu saya juga suka walaupun waktu itu saya sudah dewasa, tapi saya suka dengan Donald Bebek, film kartun itu juga suka. Kalau Bu Nani waktu membaca komiknya Koping Ho, ya, ini kan ketika kita membaca itu kan seolah-olah kita terbawa suasana kita di Tiongkok gitu ya. Iya. Iya. Memang hebat Koping Ho itu. Memang saya suka, saya penggemar Koping Ho itu. Bayangan saya itu Koping Ho itu ya orang asing. Memang namanya Koping Ho, orang Cina. Saya kira negara sedang mengimpor gitu. Cerita tersebut itu perasaan saya waktu itu. Terus kemana? Apa sekarang itu sudah tidak ada komik-komik ini? Saya kok kalau ada itu saya ingin sekali membaca lagi gitu kan. Itu sampai judulnya itu sampai sampai puluhan itu. Banyak itu Koping Ho. Banyak sekali komiknya. Terus kemana ya? Apa beliaunya masih ada atau gimana ya? Koping Ho-nya itu. Saya kira cuma itu, dan upama itu masih ada itu alangkah bagusnya daripada anak-anak itu melihat HP terus dipentelengi gitu kan. Lebih baik baca komik. Yang penting komik itu yang mengandung nilai etika, terus kemanusiaan itu yang penting. Terima kasih. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Tokoh Koping Ho ini sekarang udah meninggal. Koping Ho ini warga keturunan Tionghoa. Beliaunya kalau nggak salah keturunan ketiga dari leluhurnya orang Tiongkok yang pergi ke Indonesia. Orang Tiongkok pergi ke Nusantara ini sudah cukup lama. Bahkan mulai zaman Majapahit itu sudah ada. Jadi salah satu istri Raden Wijaya ini adalah darah kuning. Darah kuning atau darah jingga. Ini wanita dari Cina, darah kuning. Kalau darah petak ini istri Raden Wijaya dari Eropa. Darah petak, petak itu putih, bule. Darah itu gadis. Nah, jadi salah satu strategi Raden Wijaya menguasai dunia itu dengan perkawinan. Istri permaisurinya dua, yaitu Gayatri, sama satunya itu putrinya dari Kertanegara. Gayatri menurunkan anak yaitu Tribuana Tunggadewi. Nah, untuk di berbagai sastra dikatakan Majapahit itu tidak melakukan istilahnya penaklukan. Kalau bahasa kita yang lain itu kan ekspansi tanpa Mas Joni, kalau penaklukan itu kalau ekspansi itu kan perluasan wilayah, tapi tanpa invasi. Ya, ini ada kan di video kita yang lama. Jadi Majapahit ini melakukan ekspansi tanpa invasi.
Salah satunya dengan strategi perkawinan. Raden Wijaya punya istri darah petak, buli, darah kuning, ya, darah jenar. Ini orang Cina. Terus ada darah jingga. Darah jingga itu diperkirakan orang orang Rusia kalau nggak salah. Jingga itu kuning kemerah-merahan. Ya. Terus ada darah cemengan. Darah cemengan itu Afrika. Sehingga oleh Profesor Profesor ini siapa ini? Mulyono ada juga nulis juga, ada Profesor siapa yang penulis Majapahit itu agak lupa saya. Ini diceritakan Majapahit ini menguasai sepertiga dunia, luas sekali. Jadi luasnya Majapahit itu bisa 3 kali lipat Indonesia sekarang. Nah, tadi tentang Bu Nani, mulai kapan sih orang Tiongkok ke sini kok Kopinghu itu sudah keturunan ketiga? Nah, pada masa Orde Lama ini tidak ada kewajiban warga keturunan itu harus bernama Indonesia. Baru pada masa Orde Baru ini ada kewajiban. Ini barangkali Pak Giono ingat itu karena Pak Giono kan usianya jauh di atas saya. Jadi Orde Baru itu mewajibkan semua harus berbau Indonesia. Sehingga orang-orang Cina itu punya nama 2. Ada nama Cina, ada nama Indonesia. Nggak tahu Jawa, nggak tahu Batak, tapi yang dipakai kebanyakan Jawa. Karena waktu itu kan presidennya orang Jawa, Pak Soeharto. Termasuk saya pernah cerita, saya punya mengangkat saudara namanya itu Yingpo. Punya nama Jawa Priasa atau Priyoso. Nah, pada masa hidupnya Kopinghu ini kan masa Orde Lama. Sehingga namanya tetap Kopinghu. Gitu. Saya pernah baca bagaimana kehidupan Kopinghu ini susah. Tapi susahnya kehidupan pada waktu itu nggak cuma Kopinghu, semua rakyat susah. Makanan mahal, obat-obatan mahal. Ya. Bahkan diceritakan bagaimana Kopinghunya atau ayahnya itu padahal seorang pendekar ahli bela diri, ini sampai harus mengemis untuk makan. Dalam posisi sakit. Tergugah dari situ akhirnya Kopinghu membuat komik cerita silat. Karena memang beliaunya ini ahli silat, Kopinghu ini. Mulai dari bapaknya, ahli kungfu. Cerita-cerita Kopinghu memang luar biasa. Bu Nani penggemarnya. Kalau Pak Giono nampaknya bukan, jika tadi bingung ditanya duluan mana Kopinghu sama pendekar suling mas duluan sebenarnya kan. Ya. Senengnya sing romantika. Dan memang kita akui, saya ikut mengakui lah bagaimana ketika kita membaca ini kan cuma tulisan ya. Tapi ketika membaca itu pikiran kita tuh terbawa, terangan seolah-olah kita ikut menikmati, melihat pemandangan di Tiongkok tentang pendekar Tu Leong To, pendekar pedang sakti Tu Leong To itu. Padahal si Kopinghu sendiri ini tidak pernah tinggal di sana. Ya. Saat ini anak-anak kita kan cenderung dipaksa dengan hafalan-hafalan. Padahal sebenarnya belum waktunya itu loh, anak-anak dipaksa itu harusnya dengan cerita-cerita yang membuat mereka termotivasi ya, seperti tokoh seperti ini, komiknya Kopinghu, komiknya Kosasih tadi. Saya masih punya komik tentang perjalanan Pandowo gugur. Bagaimana ini banyak orang yang nggak paham ini. Nah, kalau yang ke Mas Doni tadi, sebenarnya bukan niatan kita mau nyenggol-nyenggol budaya Dayoh, Mas Doni.
Kita nggak ada urusannya kok dengan mereka. Tetapi tujuan kita adalah memberikan pencerahan kepada bangsa ini untuk berpikir logis. Jangan mabuk gitu loh. Sehingga ketika tadi dengan adanya ajaran dayoh ya, budaya dayoh yang menurut Mas Doni tadi dungu ya, terlihat lucu gitu ya. Sebenarnya yang dungu, yang lucu itu bukan ajaran dayoh, ya kita gitu loh. Kenapa kok mengiyakan? Kenapa kok mengiyakan? Kenapa kok kita mengimani gitu loh? Mengapa kok kita itu memuja gitu loh? Padahal jelasnya cerita tadi terasa dungu, terasa lucu gitu loh. Ya. Karena nggak tahu. Gambarannya mirip Pak Giono tadi. Karena nggak tahu plus mabuk gitu loh. Kalau Pak Giono kan nggak mabuk, cuman karena nggak tahu aja. Ketika saya tanya, duluan mana Kopingho sama Pendekar Suling Mas? Pak Giono jawabnya masih duluan Pendekar Suling Mas gitu loh tadi. Karena nggak tahu. Setelah tahu kan akhirnya duluan mana Pak Giono? Ya duluan Kopingho gitu loh. Ya. Jadi kita nggak ada urusannya kok dengan ajaran dayoh, budaya dayoh itu. Urusan kita adalah kepada saudara kita. Kenapa saudara kita begitu dungu dan dungu gitu loh? Jelas-jelas itu cerita dungu, cerita lucu kok diimani gitu loh. Ya. Kan tadi saya gambarkan, kalau tadi karena di depan saya HP ya, sehingga saya buat contoh kan HP, sesuatu yang gampang saja. Nokia itu dulu Nokia pisang, enggak tahu Mas Doni usia berapa, masih SD atau SMP ya, itu tahun 97 itu ya, Nokia pisang itu ya, besar panjang panjang ada antennya gitu begini ya. Nah tentunya kan tidak mungkin ya Nokia sudah ada HP Nokia itu sudah ada tahun 1997 kok manual booknya baru keluar 2025 kan tidak mungkin toh. Tentunya manual book atau buku pedoman tadi bersamaan munculnya dengan produk tadi. Berarti apa? Ajaran leluhur kita lebih relevan, lebih masuk akal. Karena leluhur kita berpedoman apa? Pedomane menungso ku ya serat teles. Serat teles itu apa? Alam semesta. Untuk membaca serat teles, gunakanlah akal kita, nalar kita. Itulah ajaran Jawa itu kuncinya adalah kudu tinemeng nalar, kasunyatan, dan harus selaras dengan alam semesta, serat teles. Ini kunci 3, ini harus kita pegang teguh gitu loh. Nah ini akhirnya membentuk iman. Yeah. Nah, ini ya, harus ada mic-nya, nanti tidak dengar para pemirsa ini. Yeah. Hal seperti itu akhirnya ini kan relate ya dengan hukum semesta ini ya. Nah, hal ini kalau diimani oke lah. Tapi kalau secara kasunyatan itu belum, tapi kok sudah diimani lebih dulu. Loh, lah yo dikokon nyemplung sumur ya manut. Akhirnya seperti itu. Ya. Halo ya Pak Ki ya. Halo. Nah, Mas Anton mau nambah, Mas Adi. Ini yang milih judul enggak ada pertanyaan. Mas Anton tadi yang milih. Oh, Mas Anton tadi milih. Jadi kalau yang disampaikan Mas Anton tadi apa Mas Anton tadi? Apa? Suci. Kenapa kok bertahap? Oh iya. Ya. Itu malah kalau orang yang mengimani katanya kitab sucinya adalah penyempurna dari kitab-kitab yang lama. Ini kalau saya malah merendahkan Tuhan. Kok Tuhan membuat produk gagal gitu loh. Harus disempurnakan bertahap itu loh. Ya. Mosok kalah sama manusia si pencipta HP tadi. HP Nokia waktu itu yang katanya Pak Ki ada antennya, waktu itu udah ada manual booknya, ya bersamaan. Dan waktu itu merupakan produk yang sempurna untuk Nokia gitu loh. Cuman perjalanannya Nokia ini kan bangkrut karena tidak mampu menerima teknologi Android. Padahal
budaya ini akan bergerak dinamis. Dan itulah Seratteles gitu loh. Sehingga dalam berbagai medsos saya lihat ini sudah mulai ada gerakan. Lama-lama agama dogmatis, ajaran dogmatis itu akan ditinggalkan manusia. Karena tidak lagi relevan gitu loh. Karena budaya itu akan terus bergerak dinamis. Orang Jawa bilang jagat itu mulur mungker, terus bergerak. Terus dinamis ya. Itulah hebatnya kitab sucinya orang Jawa, Seratteles alam semesta. Hanya orang-orang yang cerdas lah, ya cerdas secara pikiran, cerdas secara spiritual yang mampu membaca Seratteles secara lebih detail. Apakah orang awam tidak mampu membaca Seratteles? Mampu. Tetapi tentunya pemahamannya akan berbeda. Nah, inilah bentuk pencapaian-pencapaian spiritual. Kalau seandainya tadi bicara tentang tadi Mas Doni bicara tentang pahala surga ya. Orang yang kalau menurut ajaran dogmatis kan orang yang tidak memeluk agama ini semuanya akan masuk neraka gitu loh. Ya. Pertanyaannya, agama itu dilembagakan kan baru abad 19. Apakah orang-orang yang lahir sebelum abad 19 itu semuanya masuk neraka? Ya. Karena dari tokoh-tokoh inspirator ajaran Daya sendiri itu tidak pernah menciptakan agama. Agama itu baru dilembagakan kan abad ke-19, tahun 1800-an. Dilembagakan menjadi seolah-olah sebuah organisasi mafia. Pokoknya kalau nggak ikut organisasi ini salah, ya, masuk neraka gitu ya. Ya. Tapi di balik itu kan ada yang melatar belakangnya. Oh iya, pergerakan kapitalis. Ya. Ini bagi orang yang mau berpikir sehat. Ini semua kan pergerakan kapital ini kan merupakan elit global penjajahan. Dan yang paling mudah psikisnya yang dirusak. Terkait hal itu, sasarannya itu kan kondisi psikis ya. Yeah. Jadi akhirnya dengan psikisnya udah kacau, ya yang ada hanya ketakutan. Ojo sampai ngini, ojo sampai ngini. Padahal kebenarannya seperti apa? Ini loh nggak pernah ada traceability, nggak pernah ada penelusuran. Ya, tentunya itulah fungsinya kita. Bersyukur akan nikmat Tuhan semesta, bukan Tuhan versi agama loh ya. Tuhan semesta menciptakan manusia itu dengan otaknya. Kalau kita bersyukur tentunya harus kita gunakan nalar kita semaksimal mungkin. Jangan biarkan otak kita ini terbelenggu pada kotak kosong. Kita harus keluar kotak. Gitu. Anugerah Tuhan yang utama kan di situ kan. Mohon maaf, tidak mungkin makhluk hidup ya itu tanpa otak loh. Manusia jelas punya otak ya, akhirnya inilah menjadi berkembangnya peradaban kita, nalar ya. Hewan pun punya otak. Ya. Apakah tumbuhan nggak punya otak? Punya. Orang mengatakan galih. Ini kan merupakan otak nih Pak Ki yang orang perhutani itu kan. Ya. Ini ciptaan Tuhan semesta yang nyata gitu loh. Kalau sementara kalau kitab suci itu kan bukan produk Tuhan yang nyata. Itu kan malah kalau kita mau jujur kan tidak ada kitab suci. Adanya adalah kitab yang disucikan. Kitab yang dianggap suci oleh orang yang mempercayai. Kitab tadi menceritakan sebuah cerita masa lalu. Ya, mirip Koping Ho tadi, kalau ditanya duluan mana? Koping Ho sama pendekar seruling mas gitu loh. Bagi orang yang mabuk ya, yang ini di sini kan ada dua kriteria atau orang tidak tahu atau orang tidak tahu plus mabuk gitu loh.
Orang yang tidak tahu akan berterima kasih ketika diberitahu. Seperti pagi tidak tahu tentang kuping, oh diberitahu, berterima kasih. Tapi orang yang mabuk diberitahu bukannya terima kasih, malah ngamuk gitu loh, marah-marah gitu. Kenapa? Karena sudah menggoyahkan kenyamanan dia duduk dalam lingkungan sosialnya, menggoyahkan kenyamanan cara berpikirnya. Nah, ini kan mudah-mudahan bangsa ini tidak terus-menerus dungu lah kalau istilahnya Mas Joni tadi, karena di dalam kitab suci ajaran Dayoh yang saat ini membuat bangsa ini mabuk ya, semakin dungu, ini tidak ada istilah surga neraka, tidak ada kok. Karena surga neraka itu kan bahasa Jawa. Dan esensi dari ajaran leluhur kita itu kan dirasa, rasa pangroso gitu loh. Jadi surga neraka itu dirasa, bukan di lokus. Ya. Oleh ajaran Dayoh kan, ini kan, mohon maaf, ini kan kalau kita ngomong ke surga neraka kan kita nggak nyinggung ajaran Dayoh sebenarnya. Kalau itu milik kita kok surga neraka itu. Ajaran Dayoh nggak punya surga dan neraka kok malahan. Ya. Tetapi oleh orang-orang yang mabuk ajaran Dayoh, surga neraka yang awalnya adalah sebuah rasa, ini digiring mindsetnya kepada para umatnya. Ini seolah-olah lokus. Ya akhirnya kan menjadi kacau akhirnya pemahamannya. Ya. Yo, yang hebat salesnya. Yang pinter salesnya. Ya, yang hebat itu sebagai dia promosi. Biarpun itu sebetulnya makanan yang pahit, kita telan, Iya. obat, makin pusing. Tapi karena sales itu sudah meyakinkan, ya ini mabuk. Iya. Mabuk, salesnya yang hebat. Iya. Ya, Iya. yang beli, yaitu namanya bahasa pokok. Iya. Lebih dari dungu ya pekok itu. Iya. Masalahnya apa? Ditelan mentah-mentah. Iya. Sama dengan kita singkong. Iya. Singkong enak kalau kita kupas. Iya. Tapi namanya singkong dia tidak tahu caranya. Langsung kita makan Plus kulitnya. plus kulitnya. Sak lemah-lemahnya pisan. Ya, kita, wah, singkong ini ternyata wah bukan enggak enak. Iya. Nah ini pemahaman ya itu. Tapi salesnya jadi nggak salah sales. Iya. Yang salah itu yaitu dalam arti bangsa kita. Iya. Iya. Bangsa kita. Kasihan. Iya. Iya. Terima kasih Pak Giono. Karena kita kasihan terhadap bangsa kita, itulah kita memberikan pencerahan ini. Kita nggak ada urusannya dengan ajaran Dayoh, kita nggak ada urusan dengan budaya Dayoh kok. Kita nggak ada urusannya itu. Dan kita tidak pernah mau nyinggung mereka, terserah itu. Ajaran itu terasa delusi, mitologi, halusinasi, itu terserah mereka gitu loh. Yang kita inginkan adalah karena kita kasihan pada bangsa kita, sehingga kita memberikan pencerahan gitu loh. Jadi kita nggak ingin nyinggung ajaran Dayoh, budaya Dayoh, enggak Mas Doni. Itu urusan mereka. Ya. Akhirnya menyadari ya. Setelah berproses sekian lama, kerinduan untuk kembali ke apa ya, ke yang sudah diajarkan oleh leluhur ini, ya tiba-tiba kan muncul begitu saja lah kerinduan itu. Dan setelah berproses di situ, dan ternyata seperti analogi pohong tadi. Yang semula ketika makan pohong itu langsung dimakan aja, ya nggak dapat nikmatnya di mana, enaknya pohong itu di mana, nggak dapat. Tapi akhirnya ketika dikupas dulu, terus dimasak dulu, nah disitulah nikmatnya pohong baru ketemu. Belum lagi yang difermentasi menjadi tape, atau
diolah lagi menjadi jemblem. Ada variannya banyak sekali gitu loh. Nah, hal ini akhirnya kalau disimpulkan ternyata saya begitu dilahirkan di dunia ini procot itu sudah terlahir di pola hidup yang salah, yang toksik menurut saya. Nah, ini yang ironis sekali gitu loh. Jadi apa ya, saya menemukan sebuah injeksi yang baru nih, kumpul sama teman-teman. Oh, ternyata bukan hanya saya yang ada kerinduan untuk ini itu loh. Jadi terlahir di dalam pola kehidupan yang salah tadi, akhirnya saya punya partner yang lain. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Ini, mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda yang tercerahkan seperti Mas Doni. Yang kita inginkan kan karena kita tuh kasihan pada saudara kita melakukan gerakan seperti ini. Ya. Dan tujuan utama kita bukan pengikut, ya. Kok banyak-banyaknya pengikut, tidak. Tujuan kita juga bukan duit gitu loh. Sehingga kemarin ada pemirsa yang entah mereka itu mengkritisi, entah mereka itu membuli, saya nggak tahu maksudnya. Kok channel Rakat Prasojo itu tidak berkembang kalau dibandingkan dengan NR, SR, terus AN. Gitu. Nah, karena kita tidak kita tidak menggiring sebuah dogma gitu loh. Kita tidak menggiring sebuah dogma. Bahkan kita mengajak semua berpikir cerdas, berpikir bebas gitu loh. Setelah mereka tercerahkan, mereka tersadarkan, ya otomatis mereka tidak akan membeo kita. Tidak akan istilahnya rubuh-rubuh gedang ikut kita gitu loh. Yang kita inginkan adalah sebuah kesadaran. Setelah tercerahkan, sadar, dia mau ikut berjuang bersama kita terus, ya silakan. Dia mau bergerak sendiri, silakan kan gitu. Ya. Nah, ini kembali ke tema kita tadi. Sebuah produk dan manual booknya atau pedomannya tentu diciptakan bersamaan. Tidak mungkin. Tadi saya katakan ada HP Nokia pisang tahun 1997, manual booknya baru dimunculkan tahun 2025. Tentunya saat ini tahun 2025 pabrik HP akan mengeluarkan manual book bersamaan dengan produk yang saat ini keluar 2025 gitu. Karena setiap produk ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Sementara Dowi ada lagi yang ditambahkan? Monggo. Mohon maaf, ini mencangkut orang lain yang dulu itu saya anggap seorang penjajah atau musuh. Ternyata dia adalah orang yang berjasa. Ternyata orang Tionghoa itu kontribusinya itu sangat banyak di negara ini. Yang dulu saya anggap itu musuh, sekarang saya tercerahkan, ternyata Kuping Ho, sosok yang saya kagumi itu ternyata orang keturunan Tionghoa. Itu punya kontribusi besar itu membangun melalui apa yang diciptakan itu sebagian identik mengenai budaya dan ilmu-ilmu. Mestinya kita itu bisa mencontoh pada hasil karya yang memberikan kreativitas untuk menggugah semangat kita untuk lebih mencintai budaya. Saya kira seperti itu, dan saya mohon maaf kalau
dari pemeriksa ini ada yang keturunan Cina, jujur saja waktu itu saya pikir itu musuh kita. Daripada dayo yang kita bicarakan ini seperti kontribusinya tidak ada sama sekali. Yang ada hanya memecah belah kita selaku bangsa Indonesia. Saya kira seperti itu, matur nuwun sebagai tambahan mawon. Nggih, terima kasih Bu Nani. Jadi memang kalau ya kita bukan apa istilahnya memuji-muji saudara kita yang keturunan Cina ya bukan. Bahkan salah satu apa namanya pengurus kehormatan kita itu kan dokter Tandia itu pernah cerita ke saya. Beliau ini kan warga negara Indonesia keturunan Cina. Pernah beliaunya karena orang kaya, beliaunya itu kan pergi ke Tiongkok ya. Pergi ke apa namanya? Ke Hong Kong ya. Di sana dia tidak diakui kok sebagai orang Tiongkok, orang Cina. Ya tetap dia dikatakan orang Indonesia gitu loh. Ya. Saya melihat banyak fakta ya. Saya banyak kenal orang-orang yang keturunan Cina yang begitu cinta sekali terhadap tanah air ini, terhadap bangsa Indonesia. Saya pernah ketemu seorang mantan pemilik PT Welasasi di Mojosari. PT Welasasi ini dulu sering membantu pejuang kita dengan senjata-senjata penyeludupan senjata. Tapi sayangnya di masa tuanya mantan pemilik PT Welasasi ini kurang begitu dihargai oleh bangsa ini. Dan PT Welasasi sekarang sudah nggak ada. Tapi kalau warga keturunan dari dari Arab, ini saya lihat juga ada yang cinta tanah air juga ada. Salah satunya ini. Karena yang dari keturunan Arab ini kan juga tidak semuanya dari Yaman loh ya. Karena tadi Majapahit itu dengan darah Jingga. Darah Jingga itu diperkirakan daerah Rusia, daerah Soviet, daerah Kazakhstan. Ya. Ini Jingga ini. Ini kalau sekarang kan orang mengenalkan Jazirah Arab juga. Ya. Tetapi mereka menjadi taklukannya bawahnya Majapahit gitu loh. Kalau nggak salah siapa pencipta lagu-lagu lagu-lagu wajib yang bersifat nasionalisme kan ada yang keturunan Arab juga. Dia menciptakan lagu untuk penyemangatnya. Termasuk kalau nggak salah sekarang yang sedang viral dijadikan ini lagu penyemangat timnas kita itu. Saya nggak hafal betul karena saya bukan seniman ya, tapi ada beberapa lagu-lagu wajib kita, lagu-lagu nasionalis kita, ini diciptakan oleh tokoh keturunan Arab juga. Tetapi mereka bukan keturunan dari Yaman. Ya. Jadi yang dimaksud Arab itu kan banyak di sana juga. Jadi bukan cuma satu keturunan dari salah satu suku bangsa saja. Ya. Ya. Nah ini sudah agak melenceng ini yang ditanyakan Bu Nani ini. Baik, kita kembali ke fokus ke tema kita. Suatu produk ya dan manual booknya, pedomannya tentu diciptakan bersamaan, dilahirkan bersamaan, dimunculkan bersamaan. Ya. Tidak mungkin produk yang sudah miliaran tahun yang lalu ini manual booknya baru dimunculkan 1500 tahun yang lalu. Ya. Sudah kita bahas banyak panjang lebar. Nah, ada lagi yang disampaikan ini. Udah? Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya. Kembali kita tegaskan kita nggak ada urusannya dengan ajaran Dayo, budaya Dayo, tidak. Tetapi kita sangat peduli terhadap bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini terus-menerus menjadi
dungu kalau istilahnya Mas Doni tadi, atau menjadi pekok istilahnya Pak Giono. Pekok itu lebih dari dungu gitu loh. Karena kita kasihan, karena itulah kita membuat gerakan-gerakan seperti ini. Tujuan kita adalah mencerahkan, mencerdaskan, menyadarkan bangsa ini. Bukan semata-mata untuk cari pengikut. Karena ada juga orang yang nggak suka ke kita itu kan membuli kita. Oh itu nanti kalau pengikutnya banyak paling nanti beda lagi itu katanya. Tapi kita bersyukur dari para pemirsa kita yang intelektualnya cukup. Ini akhirnya menilai Rakyat Prasaja konsisten perjuangannya. Mulai berdiri tahun 1995, kita siaran di radio dan televisi mulai 1998, kita membuka channel YouTube tahun 2020, sampai detik ini kita konsisten tentang perjuangan kita. Kita tidak berubah hanya karena kita punya pengikut. Kita tidak berubah hanya karena kita menginginkan harta benda, menginginkan uang, ya. Tetapi kita juga tidak munafik juga gitu. Perjuangan ini jer basuki mau beo. Sehingga kita menerapkan konsep Jawa. Sutik njaluk, sutik nampik, pantang meminta, pantang menolak. Kalau ada yang membantu ya kita terima. Tapi kita nggak meminta gitu. Dengan channel YouTube kita berkembang, saat ini subscribe-nya 20.000. Oh, kok ada monetis? Ya kita syukuri. Tapi tujuan kita bukan semata-mata mencari duit lewat monetis gitu loh. Ibaratnya kita makan, tujuan kita bukan kenyang. Tujuan kita makan adalah supaya kita ini tetap hidup. Setelah hidup kita terus berdharma. Ya. Perkara setelah makan kita kenyang, itu kan efek samping aja. Tetapi orang Jawa, ajaran Jawa kan mengajarkan kita kan kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Kudu sak madya. Karena kalau kita nih mabuk, ya jangankan mabuk minuman keras, yang jelas-jelas ajaran Jawa tidak memperbolehkan molimo. Ya. Tetapi kita mabuk nasi, itu pun juga berbahaya loh. Sehingga orang Jawa mengajarkan sak madya wae. Ini barangkali ada yang pernah mengalami mabuk nasi, wong Jawa ngarani kemelkaren. Wah, rasanya ndak karu-karuan itu. Wong mabuk nasi aja kita susah hidup kita, kok apalagi kita mabuk halusinasi, mabuk delusi. Kan sesuatu yang tidak masuk akal itu kan delusi, halusinasi, misalnya, dan itu ya mabuk ajaran dogmatis gitu loh. Ya tambah nemen parai gitu loh. Ya. Nah, mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit gerakan kita memberikan pencerahan, penyadaran, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bila mana ada kesalahan kata, tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.